Oke, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri acara IRNLP Talk pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita kedatangan seorang pembicara, yaitu Ibu Clara Fania. Beliau merupakan applied scientist di Amazon. Jadi mungkin detailnya nanti bisa Bu Clara jelaskan lebih lanjut. Hari ini Bu Clara akan membawakan topik terkait tracking progress in NLP, khususnya terkait evaluating and collecting benchmark dataset. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja saya serahkan ke Bu Clara. Silakan Bu. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk undangannya untuk mengisi seminar ini. Jadi hari ini saya akan mendiskusikan, ini kebetulan kerjaan saya kemarin pas postdoc. Jadi ini terkait dengan gimana kita bisa mengukur progres di bidang natural language processing. Dan di talk ini saya akan fokus ke dua hal, yaitu gimana kita bisa melakukan evaluasi dan gimana kita bisa mengumpulkan data untuk benchmark yang efektif. Jadi saya mulai aja. Ya, jadi pertama kalau kita membicarakan mengenai benchmark, jadi benchmark itu sudah banyak digunakan sebagai tools untuk mengukur progres. Jadi biasanya di benchmark itu kita punya satu cara yang standar, di mana benchmark itu biasanya memiliki task. Jadi task itu bisa seperti contohnya question answering, terus biasanya bisa satu atau lebih dari satu task. Biasanya di benchmark tersebut juga akan disediakan baseline. Jadi baseline ini biasanya adalah model sederhana atau model yang cukup baik yang bisa kita bandingkan. Misalkan kita mau bandingkan sistem kita dengan sistem yang istilahnya standarnya sudah lebih bagus, gimana sistem kita perform dibandingkan dengan sistem baseline ini. Lalu biasanya kita juga punya evaluation matrix, jadi ini untuk mengukur performance dari sistem kita. Dan yang terakhir yang mungkin 2-3 tahun ini belakangan sudah include juga adalah estimasi dari performance dari human. Jadi biasanya untuk mengukur human performance itu kita melatih beberapa human, jadi ini bisa melalui kelompok grup tertentu atau misalkan bisa menggunakan crowdsourcing, jadi orang umum yang mengerjakan biasanya data anotasi, dan mereka diminta untuk mengerjakan hal yang sama yang sistem kita harus lakukan. Biasanya ini di subset data dari benchmark tersebut. Jadi untuk contohnya, ini ada Superglue, ini adalah salah satu benchmark untuk English NLP yang paling populer digunakan saat ini. Jadi contohnya di Superglue ini mereka punya 8 task yang berbeda. Jadi ada recognizing textual entailment, ini adalah tasknya itu untuk entailment, jadi diberikan 2 buah kalimat. Sistem itu harus menentukan apakah kalimat yang pertama itu bisa dientel dari kalimat yang kedua atau tidak. Mohon maaf Bu Clara. Ya. Kayaknya belum share screen ya Bu Clara ya. Oh, belum share screen ya? Oh, maaf ya. Iya, sorry interupsi. Thank you. Iya. Ini udah kelihatan? Ya, sekarang sudah kelihatan. Terima kasih banyak. Oke. Ya, jadi ini contohnya Superglue. Jadi ada tas-tasnya. Lalu biasanya ada evaluasi metriknya juga bisa berbeda-beda untuk setiap task. Lalu selain dari deskripsi task dan juga evaluasi metriknya, biasanya mereka juga menyediakan leaderboard. Jadi leaderboard ini adalah ranking dari sistem-sistem yang disubmit untuk men-solve task tersebut. Jadi contohnya di sini ya ada berbagai macam sistem. Ini saya ambil dari beberapa minggu yang lalu. Lalu yang seperti yang saya bilang biasanya disediakan juga human baseline. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ternyata sudah ada 3 sistem yang sudah melampaui human baseline di benchmark ini.
Jadi ini jadi tanda tanya apakah sebenarnya sistem-sistem yang kita sudah develop itu sebenarnya sudah melampaui human baseline, apakah berarti kapabilitasnya juga sudah setara dengan manusia biasa. Terus sekedar contoh untuk benchmark yang lain, ini ada squad versi kedua. Jadi ini adalah juga popular benchmark untuk question answering dataset. Jadi yang kita lihat di sini juga pola yang sama. Kalau kita lihat dari top 5 sistem yang udah di-submit, ternyata performance-nya mereka ini udah melampaui performance-nya human. Nah, tapi sayangnya kita juga semua tahu, jadi udah banyak riset juga yang udah coba mempelajari gimana performa sistem kita yang sebenarnya, dan ternyata sepertinya kita melalui benchmark tersebut ada overestimation, di mana walaupun performance sistem yang kita evaluasi itu tinggi, sebenarnya sistem tersebut masih gagal untuk kasus-kasus yang cukup gampang. Jadi contohnya ini ada paper dari Ribeiro et al. Dari ACL tahun lalu. Jadi misalkan mereka kayak membuat testing untuk sistem dengan testing sederhana. Jadi mereka namakan checklist. Jadi contohnya mereka buat beberapa template. Misalkan template-nya seperti ini. Jadi I negation post verb dating. Jadi mereka akan mengisi slot-slot ini negation, post verb, dan thing-nya. Dan idenya adalah kalau mereka menggunakan template ini harusnya ada expected. Jadi ini sistemnya untuk sentiment analysis, jadi positif atau negatif. Jadi expected-nya harus negatif. Tapi ketika mereka menggunakan template yang sederhana, kadang-kadang sistem itu gagal. Jadi bisa diprediksi. Contohnya kalau mereka bilang I can't say I recommend the food, mereka sistemnya akan mempredik bahwa sentimennya positif. Di kasus yang kedua ini juga invarian, jadi harusnya kalau mereka punya kalimat seperti ini, thank you, we got on a different flight to Chicago. Kalau misalkan mereka ganti Chicago into Dallas, harusnya sentimennya tidak berubah, tapi mereka menemukan bahwa ketika mereka mengganti hanya nama kotanya atau di sini nama negaranya, jadi sentimen dari sistem prediksinya bisa berubah. Jadi sepertinya banyak juga ada beberapa paper yang menunjukkan bahwa ya model-model kita ternyata masih sangat jauh dari understanding language. Jadi ini membawa kita ke pertanyaan yang utama bahwa sepertinya benchmark yang diperkenalkan baru-baru ini umurnya itu tidak terlalu panjang. Jadi kalau kita bandingkan misalkan jadi squad glue itu lumayan benchmark yang baru dipropose setelah 2015. Jadi ketika kita lihat di sini kalau kita bandingkan dengan kita bilang human performance-nya ini ada di 0.0. Jadi kita lihat di sini bahwa umurnya benchmark yang baru dipropose belakangan ini itu cukup singkat ya, dibandingkan dengan benchmark yang diperkenalkan dari jauh-jauh hari. Tapi penting juga untuk kita melihat bahwa mungkin setelah era deep learning, benchmark yang lama juga cukup terlihat udah saturated ya, jadi udah mencapai human performance. Jadi ya ini adalah topik utama untuk talk hari ini. Jadi kita lihat bahwa banyak NLP datasets yang udah saturated dan mungkin mereka tidak begitu efektif kalau kita mau detect progress di NLP. Terutama kalau kita lihat beberapa tahun belakangan kita punya banyak model yang besar ya seperti yang transformer models. Mungkin kalau kita mengukur performance sistem kita di dataset tersebut, mereka tidak akan terlalu informatif untuk menginformasikan kepada kita apakah kita membuat suatu progres atau tidak. Jadi saya akan membicarakan ada dua pekerjaan di sini, dua
topik. Yang pertama, research question-nya adalah kami mau mengidentifikasikan, jadi dataset mana yang masih efektif dari sekian banyak dataset yang ada di luar sana untuk untuk membedakan model-model yang sekarang dan kemungkinan model-model lain yang lebih powerful dari yang sekarang. Research question yang kedua adalah kita di sini relevan dengan benchmark, kita juga mau investigasi protokol apa yang paling efektif untuk membuat high quality benchmark datasets. Jadi saya akan masuk ke research question yang pertama. Oh iya, kalau ada pertanyaan langsung ditanyain aja ya. Mungkin kalau saya bisa lihat chatnya. Ya, jadi yang pertama ini proyeknya adalah kami mau membandingkan berbagai test sets di NLP dengan item response theory. Jadi ini udah dipublikasikan di ACL 2021 kalau ada yang mau cek papernya. Jadi ide utamanya adalah ya kami mau membandingkan NLU datasets khusus untuk bahasa Inggris yang sudah digunakan sebagai benchmark. Lalu relevan dengan pertanyaan research question yang pertama, jadi kami di sini juga mau menggunakan suatu metrik yang bisa mengukur bagaimana mereka itu efektif atau enggak untuk membedakan model-model yang strong. Jadi di sini kami bilang strong kalau mereka punya performance yang cukup baik, kayak mungkin hampir state of the art performance. Lalu karena kami mau punya metrik ini untuk mengukur model, jadi kami akan mengevaluasi test sets ini berdasarkan model behavior daripada human performance. Jadi apa itu item response theory? Jadi untuk menjelaskannya, mungkin saya akan memakai analogi tes GRE. Jadi ibaratkan kita punya GRE test, biasanya ada beberapa pertanyaan di tes tersebut, lalu tes ini akan dikerjakan oleh beberapa students. Nah, setelah kita selesai dengan tes GRE ini, kita bisa mengkolek respons dari student. Di kasus ini, misalkan kita bisa mengkolek respons dalam hal binary, di mana 0 berarti student yang ini itu tidak bisa menjawab pertanyaan pertama dengan benar. Kalau 1 berarti student ini bisa menjawab pertanyaan GRE ini dengan benar. Jadi ide dari IRT adalah kita mau menganalisa respons-respons ini untuk mengevaluasi tes item yang ada di tes tersebut. Jadi bisa aja contohnya pertanyaan yang kedua ini mungkin pertanyaannya cukup gampang karena semua mahasiswanya bisa menjawab dengan baik. Tapi yang pertanyaan terakhir mungkin pertanyaannya susah karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar. Jadi menggunakan analogi yang sama, di sini kami menggunakan IRT untuk mengevaluasi tes-tes items dari berbagai NLP datasets. Jadi ibaratkan di sini kita mengganti pertanyaan GRE yang tadi dengan misalkan example dari SQuAD, question answering dataset atau MNLI, itu salah satu text entailment dataset juga. Jadi kita gabungkan semuanya dalam satu set of test items, dan karena kita mau kita interestednya di performance dari model, jadi sebagai respondersnya kita juga menggunakan machine learning models. Jadi di sini karena kami tertarik untuk model-model yang performance-nya bagus, jadi di sini kami menggunakan transformer based models. Ya, jadi intinya yang kita mau modelkan adalah pertama karakteristik dari test item. Jadi contohnya adalah difficulty, jadi apakah test item tersebut susah atau tidak. Yang kedua yang sekaligus kita mau modelkan adalah model ability. Jadi model ability ini adalah jadi dari berbagai respondents kita juga mau take into account bahwa
oh kita dapat respons ini berdasarkan ability level dari masing-masing model. Ya, jadi saya jelasin secara formalnya mungkin bisa lebih jelas. Jadi IRT ini adalah, jadi sebenarnya IRT udah diintroduce dari tahun 1993. Jadi itu ada statistical framework untuk mengukur probabilitas dari seorang responder. Jadi dalam hal ini bisa orang, bisa juga AI system dalam mempredik correct answer given an item. Jadi item ini adalah test item. Nah, ada banyak varian dari IRT model, tapi di project ini kami menggunakan 3PL. Jadi 3PL ini 3 parameter logistic model. Jadi kalau ingat di slide sebelumnya saya mendiskusikan mengenai test item karakteristik. Jadi kalau test item karakteristik itu kalau 3PL berarti ada 3 item karakteristik yang kita gunakan. Jadi ya ini model utamanya. Jadi ibaratkan kita punya test item ke J, kita punya responder I. Theta ini adalah parameter, jadi ini ability dari modelnya. Kalau ingat yang slide sebelumnya. Lalu yang 3 parameter adalah yang pertama ini discrimination. Discrimination ini jadi parameter ini mendefinisikan seberapa efektif satu item, jadi item J ini membedakan antara model yang weak dan model yang strong. Jadi contohnya model yang weak mungkin model based on back of words, mungkin yang strong transformer based model. Terus karakteristik yang kedua adalah difficulty, jadi seberapa sulit tes item tersebut. Lalu parameter yang ketiga adalah guessing. Jadi guessing ini ya dari namanya ini parameternya itu sebenarnya adalah probability. Jadi antara 0 sampai 1 seberapa, jadi kayak probability dari responder ini untuk mempredik correct answer based on random guessing. Ya, jadi kalau misalkan pusing lihat formulanya, saya jelasin juga pakai gambar di sebelah kanan. Jadi biasanya setiap test item itu digambarkan dengan satu line curve seperti ini. Jadi di sini saya contohkan dengan 4 curves, tapi biasanya satu test item itu digambarkan dengan satu curve. Nah, alpha, beta, gamma ini adalah 3 parameter yang tadi saya jelaskan, dan mereka akan menentukan garis line yang kita bakal gambarkan untuk setiap test item. Jadi contohnya yang tadi alpha discrimination, kalau alpha-nya 3, yang lain ini 1, kita lihat bahwa garis yang orange ini punya slope-nya lebih steep, jadi lebih steep di sini. Berarti ketika kita punya model, jadi ini sumbu X-nya adalah ability level dari model, jadi lebih besar, lebih baik. Lalu sumbu Y-nya ini adalah probability untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Jadi kalau kita lihat, kalau model yang punya ability rendah, katakan misalkan word to fact model ini ada di -1 ability-nya, dan katakan BERT model ada di sekitar 1, berarti item ini bisa membedakan model yang weak ini dengan yang strong ini cukup baik, karena di sini slope-nya kita lihat lebih steep. Ya, jadi kita akan menggunakan model yang tadi untuk mengevaluasi beberapa dataset NLP. Nah, untuk memilih datasetnya kita punya beberapa kriteria di sini. Jadi ya di sini kriterianya agak-agak subjektif, tapi kita mencoba supaya ya bisa seobjektif mungkin. Jadi kriteria yang pertama adalah dataset ini harus belum tersolve. Jadi kita bilang belum tersolve ini bahwa at least model performance yang sudah di-report itu tidak melebihi human performance dalam jangka 3 metric points. Lalu yang kedua, mereka gampang untuk di-train, atau di sini train maksudnya adalah fine-tune. Jadi kalau kita pakai pre-train LM, kita fine-tune dengan tasknya itu mudah dilakukan. Jadi kriteria yang kedua ini meremove task-task dengan full document context atau retrieval, karena biasanya mereka butuh arsitektur yang lebih complicated.
Lalu kriteria yang ketiga adalah mereka harus bisa dievaluasi di example level. Jadi di sini juga, jadi kriteria ini akan meremove semua structure prediction sama sequence tagging task, karena mereka biasanya evaluasinya per token level, dan ya untuk mengagregasi, ini mungkin bisa di-include, tapi untuk mengagregasikan evaluasi token level ke example level mungkin agak tricky. Lalu yang terakhir, mereka harus punya simple dan reliable automatic metrics di example level. Jadi di sini juga kita tidak akan menginclude generation based task seperti machine translation atau summarization. Ya, ini untuk test sets-nya. Jadi total kita menggunakan 29 test sets, 29 test sets. Lalu kita klasifikasikan ke 4 grup. Jadi yang pertama kita punya task classification task, contohnya di sini adalah textual entailment task. Lalu kita punya sentence level multiple choice. Ya, jadi ini sentence level multiple choice itu maksudnya diberikan konteks panjangnya seperti sentence, sistem diminta untuk mempredik jawaban yang benar dalam bentuk multiple choice. Grup yang ketiga itu paragraph level multiple choice, berarti di sini konteksnya adalah paragraf. Lalu yang terakhir adalah span based selection task. Ini ya kebanyakan adalah question answering task. Jadi span based selection itu diberikan konteks berupa biasanya paragraf atau paragraf, lalu diberikan pertanyaan. Jadi sistem itu harus menemukan span di paragraf tersebut yang menggambarkan atau yang menunjukkan jawaban yang benar. Lalu untuk eksperimennya kami menggunakan 18 transformer based models dengan berbagai levels of ability. Jadi levels of ability-nya ini kita pertama kita approximate, tapi nanti kita akan modelkan dengan IRT. Jadi 18 model ini ada 12 mini BERTAS model. Jadi mini BERTAS ini BERT-based model yang ditrain dengan berbagai macam size of training data. Jadi mereka ini ya relatif lebih kecil daripada BERT-based model yang lain. Kita juga pakai BERT, kita pakai Roberta, kita pakai XLMR, dan pakai Albert XXL V2. Lalu jadi ada 18 model, terus untuk setiap model kita simpan 5 checkpoints. Jadi checkpoints-nya ada 1%. Jadi checkpoints ini maksudnya misalkan untuk task squad gitu ya. Terus kita berdasarkan fine tuning dengan hyperparameter, misalkan kita butuh training sebanyak 10.000 steps, berarti 1% ini kita simpan checkpoint dari 1% dari 10.000 steps tersebut. Jadi kita simpan beberapa checkpoints, jadi 1% checkpoints ini harusnya modelnya benar-benar random, jadi ability-nya itu kita anggap rendah. Kita juga simpan the best checkpoint yang harusnya paling bagus. Jadi total kita punya 18 dikali 5, jadi total response untuk setiap test item kita punya 90. Lalu hyperparameter tuning kita cuma melakukan di Roberta Large untuk safe computation. Lalu untuk IRT parameter estimation-nya kita menggunakan variational inference. Untuk detailnya bisa dilihat di paper, tapi intinya kita mengikuti gimana IRT digunakan di previous work. Lalu di sini ada locally estimated headroom. Jadi jadi ingat yang pertama-tama saya bilang tujuan dari proyek ini adalah kita mau punya satu metrik untuk mengukur apakah suatu test item masih efektif untuk membedakan model-model yang strong. Jadi discrimination parameter itu melakukan hal yang sama, tapi itu untuk membedakan model yang weak dan strong. Sementara kita lebih mau fokus membedakan antara model-model yang strong aja, karena kemungkinan besar di waktu mendatang bakal ada model-model yang strong, jadi kita bisa prediksi nggak bahwa test item ini masih efektif atau enggak. Nah, di sini idealnya skor yang tinggi berarti itu mengindikasikan bahwa model yang best performing modelnya ini masih jauh dari saturation.
Jadi untuk contohnya, misalkan kita balik lagi ke gambar yang tadi, kalau saya punya dua model di sini, jadi yang pertama Roberta, yang kedua Albert. Albert ini biasanya punya performance yang lebih tinggi. Jadi katakan ability-nya Albert ini lebih tinggi daripada Roberta. Jadi kalau kita bandingkan dua tes item, misalkan yang garis oranye dan garis hijau, kita ambil LEH score ini dari derivatif dari item ICC, jadi curve ini kita namakan ICC. We try to the highest ability score, jadi highest ability score overall itu kita lihat ada di Albert, jadi kita ambil ini jadi LEH score untuk masing-masing tes item. Jadi di sini kita lihat bahwa kalau garis yang oranye, di sini di poinnya Albert itu garisnya udah cukup datar, jadi LEH score-nya lebih rendah, dan ini menggambarkan bahwa mungkin tes item ini nggak begitu efektif untuk membedakan model Roberta dan Albert. Sementara untuk tes item dengan garis yang hijau seperti ini, mungkin mereka masih efektif, karena berdasarkan derivatif kita lihat bahwa di sini slope-nya lebih steep, jadi item ini lebih efektif untuk membedakan Roberta dan Albert. Ya, jadi ini untuk hasilnya, pertama kita lihat LEH score, jadi ini box plot untuk masing-masing task, kita gabungkan berdasarkan grup-grup tasknya. Kalau kita lihat, jadi kita fokus di sini ke 75th percentile, jadi ya di poin sini. Jadi kita lihat bahwa ada tas-tas yang masih cukup efektif, jadi LEH score-nya cukup tinggi, yaitu Coref, Helastack, dan MC Taco. Jadi ini masing-masing tasnya berbeda-beda, jadi kita nggak menemukan salah satu tas yang paling efektif di antara tas grup yang lain. Lalu untuk yang di bawah kita lihat bahwa tas-tas seperti classification task seperti SNLI, MNLI, Commitment Bank, ini tiga-tiganya adalah textual entailment task, itu kayaknya sudah cukup saturated. Lalu kita juga analisis untuk discrimination dan difficulty. Jadi ini yang plot yang atas adalah discrimination, yang plot yang bawah adalah difficulty. Jadi untuk discrimination yang kita lihat di sini adalah sepertinya span-based format task ini punya discrimination task yang paling tinggi dibandingkan dengan task group yang lain. Tapi di sini kita mau highlight bahwa span-based task, karena itu tasknya dalam mempredik span, biasanya karena kayak search space-nya untuk possible correct answer-nya lebih tinggi, mungkin ini tasknya lebih challenging sedemikian sehingga tasknya mereka lebih diskriminatif daripada tas-tas yang lain. Untuk difficulty, kita tidak melihat ada satu grup task yang paling difficult daripada yang lain, tapi kita lihat ada tas-tas seperti ANLI, MC Taco, or Squad yang cukup tinggi difficulty-nya. Jadi ya, jadi di sini untuk difficulty nggak ada pola yang jelas, mungkin kita butuh studi lebih lanjut. Tapi yang satu yang terlihat adalah ada tas-tas yang di-collect dengan adversarial data collection. Jadi contohnya ANLI dan Helastack. Di sini dua-duanya di-collect dengan adversarial approach, jadi mereka terlihat cukup sulit. Lalu ada Quail ini question answering dataset. Jadi question answering dataset Quail ini mereka punya spesifik protokol untuk data collection-nya. Jadi mereka punya kayak spesifik kategori yang mereka minta anotator untuk membuat question answering. Contohnya, misalkan kategori untuk common sense, jadi mereka punya proporsi tertentu untuk masing-masing kategori, misalkan common sense, misalkan mengenai temporal reasoning. MC Taco di sini juga question answering dataset untuk temporal reasoning, jadi temporal reasoning sepertinya masih cukup sulit untuk model-model yang sekarang. Ya, jadi ini sekilas mengenai error analysis yang kami lakukan. Jadi untuk tas-tas dengan medium difficulty dan discrimination score, jadi kita lihat BOLQ dan MNLI itu cukup medium ke rendah skornya.
Pattern yang kita lihat di sini adalah dataset ini punya lower label entropy. Jadi label entropy maksudnya mereka adalah classification task, lalu possible class targetnya itu cuma dua kelas atau 3 kelas. Jadi dibandingkan dengan span based, contohnya mereka lebih punya label entropy yang lebih rendah. Lalu untuk ball queue ini adalah binary classification task berdasarkan analisis kami. Jadi example yang dianggap difficult oleh model itu ternyata dari minority class-nya. Jadi ini kelasnya binary class false atau true, jadi minority-nya adalah false. Sementara untuk task-task yang punya high difficulty atau discrimination score, kita coba melihat ke dataset heuristik, jadi coba lihat top examples yang paling susah atau paling diskriminatif, tapi kita nggak bisa melihat pattern yang clear dari dataset heuristik yang bisa mengindikasikan hal tersebut. Jadi mungkin analisis lebih dalam perlu dilakukan untuk ini. Iya, jadi sisanya sama, jadi task formatnya span-based relatively lebih complicated daripada MNLI atau BallQ. Jadi ini ada paper juga di ACL 2021, mereka khusus study squad task, kalau ada yang tertarik. Lalu ini untuk sanity check, kita juga plot model accuracy dengan ability. Jadi model accuracy kita ambil dari prediksi dari model, sementara ability ini adalah estimasi dari ability model. Jadi kita lihat bahwa kita lihat positif korelasi antara keduanya. Jadi untuk model-model yang checkpoint 1%, ini yang ada small circles di sini, kita lihat bahwa akurasinya rendah, ability-nya juga berdasarkan IRT model, ability-nya juga rendah. Ya, jadi untuk men-summarize, jadi di sini di project ini kami menganalisis 29 test sets. Kami fokus di model performance dari masing-masing test example. Lalu kita juga propose satu metrik yang namanya LEH score. Lalu kita mengidentifikasikan bahwa ada beberapa datasets yang masih efektif untuk digunakan kalau kita mau mengevaluasi model-model yang akan datang, yaitu salah satunya Quaref, Helastrak, dan MC-Taco. Lalu berdasarkan analisis kami, datasets yang mempunyai banyak examples yang susah belum tentu diskriminatif. Lalu ya ini sebagai saran aja, karena belakangan ini dataset banyak yang dipropos dan model juga banyak yang dipropos, jadi evaluasi seperti ini mungkin harus dilakukan secara reguler. Ya mungkin saya stop di sini dulu, kalau ada pertanyaan. Coba saya lihat chatnya. Oh ya, kalau nggak ada saya lanjut ke bagian selanjutnya. Ya, jadi selanjutnya ini lebih ke data collection protocol untuk untuk membuat benchmark datasets. Jadi untuk benchmark data collection untuk bahasa Inggris, jadi banyakkan itu dataset itu dibangun dengan melakukan crowdsourcing. Jadi crowdsourcing ini biasanya kita punya beberapa platform di mana ada beberapa orang yang sign up sebagai crowd workers, istilahnya kita bilangnya crowd workers, dan biasanya jadi biasanya disebutnya requester dan workers. Jadi requester adalah misalkan researcher yang mau datanya dianotasi atau mau punya suatu task untuk riset mereka, dan workers-nya itu akan melakukan task tersebut. Jadi ada beberapa platform yang digunakan, misalkan Prolific, Figure8, Amazon Mechanical Turk, atau Upwork. Lalu crowdsourcing ini cukup populer karena mereka mengallow collecting data di waktu yang singkat dengan cost yang lebih rendah. Ini dibandingkan kalau kita mau punya dataset yang dianotasi oleh expert. Namun kalau kita melakukan crowd worker data collection, crowdsourcing, ada beberapa isu yang sudah diketahui dari beberapa studi di beberapa tahun terakhir.
Jadi yang pertama ini dinamakan annotation artifacts. Jadi annotation artifacts itu adalah artifak-artifak di data yang bisa secara tidak langsung mereveal label yang benar. Jadi misalkan untuk task natural language inference, jadi diberikan 2 sentence, yang pertama kita sebut premise, yang kedua hypothesis. Jadi ternyata kita lihat bahwa kalau kita memberikan model tersebut dengan empty premise, yang mana harusnya kalau manusia biasa, kalau premise-nya empty, tapi ada hipotesis, harusnya mereka tidak bisa melakukan tugas ini. Tapi kalau kita berikan kepada sistem, ternyata mereka masih bisa mempredik label yang benar. Terutama untuk NLA ini terlihat bahwa banyak atau ada korelasi yang tinggi antara negation word, jadi contohnya not ini dengan label contradiction. Jadi contradiction berarti premise dan hypothesis ini ada contradicts. Isu yang kedua adalah social bias. Jadi ya belakangan ini juga mulai hangat ya ini topik ini. Jadi ditemukan bahwa banyak harmful stereotypes dari dataset yang dianotasi atau ditulis oleh crowd workers. Jadi contohnya untuk natural language inference, biasanya salah satu cara mereka mengumpulkan data adalah mereka memberikan premis yang diambil dari teks di web, lalu crowd worker-nya diminta untuk menulis hipotesis sentence-nya. Jadi ada, ya ini paper ini menunjukkan ada beberapa banyak harmful stereotypes dari dataset NLA ini yang berbahaya apabila kita mau deploy sistem yang ditrain untuk task ini di real world application. Jadi gimana kita bisa mengimprove data collection? Jadi ada banyak cara di sini. Pertama ada adversarial data collection yang saya udah bilang ini cukup populer saat ini. Yang kedua, mungkin kita bisa menggunakan protokol alternatif yang tidak merequire human untuk menulis teks. Tapi ini ada isu tersendiri bahwa kadang-kadang kalau kita pakai alternatif protokol ini biasanya melalui paraphrasing atau melalui retrieval approach, kadang-kadang banyak artifact di mana kalimatnya itu misalkan untuk NLI kalimat premis dan hipotesisnya jadi sangat mirip, jadi cukup mudah bagi model. Nah, yang ketiga yang saya mau fokus sekarang adalah gimana kita bisa mengimprove crowdsourcing protokol dengan menginclude expert feedback dan qualification. Ya, jadi di sini kami mau menginvestigasi ingredient apa yang harus kita gunakan untuk good crowdsourcing protocol. Nah, motivasinya adalah jadi sebenarnya untuk crowdsourcing studies tidak banyak dilakukan karena mungkin cukup mahal untuk mengkolek data melalui crowdsourcing, walaupun lebih murah daripada expert, tapi tetap harus ada budget yang harus dikeluarkan untuk mengumpulkan data. Dan kebanyakan studi untuk crowdsourcing ini fokus di accurate annotation. Jadi anotasi ini maksudnya adalah kalau kita punya kayak NLI task yang tadi, misalkan studi dari crowdsourcing biasanya fokus gimana kita dapetin agreement yang tinggi antara anotator. Jadi lebih ke anotasi labelnya. Sementara kita tahu banyak task-task seperti question answering atau natural language inference, mereka juga merequire crowd workers untuk menulis example. Dan masih sedikit studi yang fokus untuk evaluasi gimana cara kita mendapatkan high quality written examples. Dan kenapa ini penting? Karena metodologi crowdsourcing yang kita gunakan ini akan mendikte quality dari data tersebut. Jadi di sini kita fokus ke 3 komponen untuk yang kita anggap penting untuk high quality benchmark dataset. Yang pertama, mereka harus challenging atau difficult. Yang kedua, mereka harus punya human agreement yang tinggi. Jadi di sini artinya ketika kita anotasi, semua annotators atau sebagian besar annotators harus agree dengan label yang sama. Lalu mereka tidak boleh punya serious annotation artifacts. Ya, jadi di project ini kita menginvestigasi 4
crowdsourcing interventions. Lalu kita menggunakan case study, kita menggunakan multiple choice QA. Jadi gimana for types of crowdsourcing intervention-nya? Yang pertama kita menggunakan baseline protokol. Jadi baseline protokol untuk multiple choice QA kita punya instruksi, kita berikan passage atau paragraf dan question, kita berikan passage, terus crowd workers-nya diminta untuk menuliskan question juga multiple choice answer-nya. Intervention yang lain yang kita lakukan, jadi baseline jadi standar yang dilakukan untuk data collection untuk QA. Yang kedua adalah self justification, jadi ini mirip-mirip dengan baseline, tapi di samping mereka disuruh menulis pertanyaan dan multiple choice answer-nya, mereka juga disuruh menuliskan justifikasi kenapa mereka pikir pertanyaan tersebut challenging. Lalu yang ketiga protokolnya adalah expert. Jadi expert ini kita pertama require crowd worker untuk melakukan training. Jadi trainingnya ini simple. Lalu iteratively kita minta mereka untuk menulis question dan multiple choice answer-nya. Dan di setiap iterasi kita punya insentif untuk mereka. Jadi insentifnya itu berupa kita kasih bonus, dan untuk setiap iterasi kita juga baca pertanyaan yang mereka tulis, dan dari expert, yaitu author dari paper ini, kita juga kasih feedback. Jadi misalkan apakah ini pertanyaannya bagus atau pertanyaannya kurang bagus. Yang terakhir protokolnya kita namain crowd. Jadi ini sama dengan expert, tapi bedanya adalah kita nggak menggunakan expert feedback, tapi di sini kita menggunakan crowdsourced feedback. Dan untuk semua protokol ini kita usahakan bahwa kita membayar crowd workers-nya ini kurang lebih dengan rate yang sama supaya kualitasnya kurang lebih sama. Lalu kita menggunakan randomized trial di sini. Jadi randomized trial pertama kita pull crowd workers-nya, lalu kita assign mereka ke salah satu protokol. Jadi yang pertama ini cukup straightforward ya. Jadi yang pertama baseline, yang kedua justification, lalu semua example-nya kita kumpulkan untuk divalidasi. Jadi validasi ini adalah proses ketika kita udah punya semua pertanyaan dan multiple choice dan answer-nya. Validasi ini adalah kita minta anotator yang lain untuk menvalidasi bahwa jawabannya ini benar. Nah, ini yang varian yang crowd dan expert. Jadi pertama yang saya bilang tadi, pertama kita minta mereka untuk mengikuti training. Jadi training ini tutorial dan quiz. Lalu masuk ke expert evaluation. Jadi kita evaluate berdasarkan tutorial dan quiz. Jadi di tutorial dan quiz mereka diminta untuk menuliskan pertanyaan dan multiple choice answer-nya. Lalu kalau mereka pas fase ini, mereka akan masuk ke fase selanjutnya. Di sini ada 3 kali iterative rounds. Jadi untuk setiap round mereka diminta untuk menuliskan example, lalu mereka akan dievaluasi either by crowd atau expert. Nah, untuk setiap round, kalau mereka tidak lolos evaluasi, mereka gugur di tahap tersebut, tapi kalau lolos evaluasi, mereka lanjut ke fase selanjutnya. Dan pada akhirnya mereka akan diminta untuk menuliskan examples yang paling terakhir. Dan karena kedua proses protokol ini cukup panjang, pada akhirnya itu kurang lebih kita cuma punya 20% dari writer pool yang awal untuk 2 protokol ini. Lalu untuk evaluasi, yang tadi evaluasi dari expert atau crowd workers, jadi ini ada 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh evaluator. Jadi yang pertama, apakah pertanyaannya itu bisa dijawab atau pertanyaan tidak ambigu. Lalu yang kedua, seberapa dekat mereka harus baca passage-nya atau paragrafnya untuk bisa menjawab pertanyaannya. Lalu yang pertanyaan ketiga dan 4, ini kita tertarik dengan creativity dan diversity. Jadi yang pertama, apakah pertanyaannya kreatif atau enggak. Lalu yang terakhir, apakah mereka punya distracting answer choice.
karena distracting answer choice biasanya bisa membuat pertanyaan tersebut jadi susah atau kreatif. Lalu ini evaluasinya, jadi kita menggunakan human model gap. Jadi human ini adalah human performance. Jadi saya jelasin dulu tabelnya. Jadi yang grup pertama ini adalah masing-masing protokol kita collect sebanyak 1.500 examples. Lalu dari 1.500 examples ini kita ambil subsetnya sekitar 400 sampai 500. Lalu kita anotasi 10-way, berarti setiap example dianotasi oleh 10 orang. Lalu kita juga minta beberapa crowd workers lain untuk melakukan task untuk n examples ini, dan ini adalah human performance-nya. Lalu untuk modelnya kita gunakan Roberta dan Unique QA. Jadi Unique QA ini model berdasarkan T5 yang di fine-tune dengan 15 question answering dataset. Jadi yang kita fokus di sini untuk lihat seberapa susah datasetnya untuk masing-masing protokol adalah human model gap. Jadi delta di sini, delta kolom di sini. Jadi kalau kita lihat ke 10-way annotated subset, kita lihat bahwa di sini untuk human model gap dengan Roberta, expert ini punya gap yang paling tinggi. Berarti data yang dikolek dari expert protokol ini adalah yang paling susah. Tapi untuk Unique QA ini hasilnya masih agak nggak begitu jelas ya. Justification paling tinggi diikuti oleh crowd. Nah, kalau kita filter supaya lebih bersih sedikit, jadi kita cuma pakai high agreement, jadi at least 80% dari anotator agree dengan jawabannya. Kita lihat di sini untuk Roberta, gap-nya lebih tinggi lagi untuk expert. Untuk Unique QA, expert paling tinggi diikuti dengan justification. Lalu kalau kita filter lagi ke bagian yang paling bersih, yaitu semua anotator agree dengan jawabannya, kita lihat di sini bahwa expert protokol ini punya gap yang paling tinggi untuk kedua model. Lalu kita juga cek untuk, udah mau habis ya. Lalu kita juga cek untuk annotation artifacts, jadi kita kasih partial input ke masing-masing model. Jadi P plus E ini passage plus answer aja, jadi question-nya di-remove, question plus answer atau answer aja. Jadi untuk dua kolom terakhir kita lihat hasilnya lumayan comparable, tapi untuk kolom pertama kita lihat bahwa baseline ini punya results yang paling tinggi, yang berarti bahwa tanpa question modelnya bisa menjawab dataset ini dengan baik, berarti protokol ini punya annotation artifacts yang paling tinggi. Jadi takeaways-nya di sini adalah kita menemukan bahwa iterative expert feedback dengan strong incentive bonus ini adalah efektif strategi untuk data collection. Kita lihat bahwa expert feedback itu efektif, tapi crowdsourced feedback bisa aja noisy, jadi tidak begitu efektif. Writing justification juga tidak begitu efektif untuk data collection yang involve writing examples. Jadi ini slide terakhir. Jadi apa yang bisa dilakukan selanjutnya? Jadi untuk follow up dari proyek yang pertama yang IRT. Jadi kita udah identifikasi dataset atau tasknya, tapi masih banyak analisis yang harus dilakukan untuk mengerti kayak crowdsourcing methods apa yang efektif untuk membangun datasets yang bisa bertahan lebih lama. Lalu bisa juga kita extend ke type of task yang lain, karena kita masih belum include kayak sequence tagging task atau generation task. Lalu dynamic data collection sepertinya cukup promising dari analisis kami, jadi mungkin analisis yang lebih dalam bisa dilakukan di sana. Untuk proyek yang kedua, jadi kita juga belum lihat tentang source data, jadi mungkin aja source data juga berpengaruh ke high quality benchmark dataset. Lalu task instruction seperti yang dilakukan di Quail, jadi benar-benar kayak mentarget beberapa kategori yang
dinilai bisa mengevaluasi kayak natural language performance dari model, mungkin juga bisa membantu di sana. Ya, lalu mungkin multilingual NLP juga ya, karena banyak di sini kami fokusnya masih di English, tapi mungkin untuk low resource language masih banyak gap yang masih bisa dibangun di sini ya. Contohnya mungkin building more benchmark datasets. Lalu ada social bias yang belum kita sentuh di sini. Jadi mungkin ya cukup menarik juga gimana kita bisa mengkontrol untuk social bias saat data collection. Ya, saya rasa itu aja kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih banyak Ibu Clara untuk presentasinya. Ya. Di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Tosan. Nah, berikut pertanyaannya, untuk task QA sendiri, apakah ada tools auto annotation, dan jika ada, bagaimana performanya? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Bu. Silakan. QA auto annotation maksudnya anotasi jawabannya otomatis. Iya, untuk QA sih, iya setahu saya belum ada yang auto annotation karena tasnya cukup sulit. Jadi untuk QA biasanya kan variannya itu kalau nggak multiple choice QA, jadi ada paragraf, ada kayak ya pilihan jawabannya, diminta untuk pilih salah satu jawaban yang benar. Jadi ya saya juga nggak tahu gimana cara bikin itu otomatis. Terus varian yang kedua itu biasanya diberikan paragraf lalu disuruh predict span. Jadi teks di paragraf yang merefer ke jawaban yang benar. Jadi ya kayaknya untuk kedua ini sih setahu saya belum ada yang automatic metric. Tapi mungkin saya nggak begitu update juga. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lagi? Silahkan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kalau belum ada yang ingin bertanya, mungkin satu pertanyaan dari saya, Bu. Selama mengerjakan kedua proyek ini, kira-kira tantangan terbesarnya apa ya, Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Terima kasih, Bu. Iya. Tantangan terbesarnya mungkin ya untuk proyek yang pertama, kita cukup spend banyak waktu untuk lihat tasnya satu persatu ya, untuk tahu apakah ini tasnya bisa digunakan atau enggak. Jadi selain kriteria yang kita gunakan di sini tuh sebenarnya untuk setiap tas kita analisis. Jadi misalkan ini tasnya ini mentes apa, lalu lalu kita punya data yang cukup nggak untuk analisis. Jadi contohnya di sini yang custom kolom ini berarti kita kayak modifikasi karena mereka tidak punya test sets publik yang tersedia. Jadi kita harus modify dari development setnya, kita modify, kita bikin khusus test set dan dev set yang baru dengan membagi dev set yang original. Terus ketika kita ini IRT model juga pertama-tama cukup susah untuk fittingnya karena kalau dilihat di sini kan
data set size-nya beda-beda ya, ada yang sangat kecil cuma 400 example, lalu ada yang gede banget kayak ya ANLA ini ada 1 juta example. Enggak, kita kan pakai test sets ya. Jadi ada ya tapi tetap aja ada yang 50 example, ada yang 10.000 example, dan pas awal-awal ini agak-agak susah memfitnya, tapi akhirnya kita pakai semacam weighting supaya setiap test example ini di weight dengan proporsional ketika kita fitting IRT modelnya. Ya, mungkin challenge lain yang untuk project ini adalah cukup sulit untuk analisis pola ya kapan examplesnya difficult, kapan examplesnya diskriminatif karena task formatnya beda-beda, jadi agak susah juga di sana. Ya, untuk proyek yang kedua mungkin untuk start dari 4 protokol ini, jadi biasanya kalau crowdsourcing ini kita pakai beberapa fase di awal, kita namakan pilot study, jadi untuk setiap protokol kita coba run pilot. Ya, jadi pertama untuk kayak bikin instruksi yang jelas, atau ya memastikan semuanya jalannya, terutama ini karena ada iterasi di expert dan crowd worker feedback, jadi ini cukup sulit. Pagi kalau kita di sini kami menggunakan Amazon Mechanical Turk, jadi di platformnya juga agak sulit untuk setupnya. Ya, dan agak-agak takut waktu itu kalau misalkan writernya pada akhirnya kita nggak bisa keep banyak, tapi ya lumayan kita bisa keep sampai 20%. Ya. Ini ada pertanyaan ya dari seluruh test set yang digunakan, ada yang domain spesifik, kayaknya sih ya ada beberapa domain yang spesifik kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi yang ARC ini kalau nggak salah ini khusus dari science ya, science text, kayaknya ini question answering kalau saya nggak salah ingat. Ya, question answering dari science text. PQA juga kayaknya, ya ada beberapa yang kayak social IQA, ini tentang social situation, jadi ini khusus common sense. Ya MC Taco juga, jadi ada, kalau saya nggak salah 2 yang untuk temporal, jadi itu lumayan sulit. Ya, tapi saya nggak ingat sih yang lain. Lalu pertanyaan Alvan, kriteria yang dari data semua. Iya, jadi untuk kriteria dari dataset yang bagus, jadi satu yang kita lihat itu mungkin ya adversarial, mungkin salah satu kandidatnya karena kita lihat ANLA sama HellaSwag ini cukup baik skornya di sini. Tapi ya kita mesti investigasi lebih lanjut sih karena ini cuma 2 dataset ya, kita nggak lihat banyak dataset. Jadi mungkin lumayan ya penting juga untuk lihat examples yang skornya tinggi di sini, dan apakah ada hubungannya dengan adversarial method yang mereka gunakan. Lalu ya kalau 10 tahun lagi ya jadi intinya ini analisis ini sarannya harus dilakukan secara rutin sih. Jadi setiap kali kita punya dataset baru, setiap kali kita punya model baru, harusnya analisisnya dilakukan lagi supaya kita bisa ya pantau lah dataset yang masih efektif. Jadi mungkin aja 5 tahun lagi HellaSwag sama ANLA ini udah nggak efektif lagi karena model-model yang ada udah lebih powerful daripada yang sekarang. Iya, kayaknya itu aja ya. Apa ada pertanyaan lagi? Boleh bertanya Pak Bu Clara? Iya. Ya. Terima kasih nih Bu Clara bisa join ya untuk isi di sesi diskusi kita. Ya ini kalau saya lihat nih pekerjaan yang lumayan besar ya,
pertama kan juga perlu mendapatkan datasetnya ya, kemudian menganalisa sejauh mana perbandingan dari dataset tersebut. Tadi ada isu yang rasanya belum di-attack ya, tapi saya ingin tahu sih sebenarnya kira-kira bagaimana caranya gitu ya, mungkin dari Bu Clara, dari timnya mungkin pernah mencoba itu terkait dengan tadi social bias ya. Kayaknya hal yang menarik gitu ya. Itu gimana kira-kira kita bisa tahu ketika kita ada dataset gitu ya, punya dataset bahwa dalam dataset tersebut social bias-nya lumayan tinggi misalkan ya. Apakah dari agreement itu bisa tahu gitu. Ya mungkin nggak tahu, mungkin rasanya mereka sih pernah kali ya mencoba melakukan itu. Ya mungkin itu yang ingin saya ketahui. Terima kasih. Iya. Iya, jadi kalau untuk social bias ini masih ya hal yang challenging untuk dilakukan. Jadi setahu saya sih yang udah banyak dilakukan itu ya banyak kan di bahasa Inggris ya. Jadi mereka biasanya mungkin ada cara yang lebih baik, tapi at least setahu saya yang masih dilakukan sampai sekarang adalah biasanya orang punya set kata-kata yang mungkin bisa menunjukkan social bias. Jadi contohnya ya bisa aja kita kumpulkan kata-kata yang target ke suatu demographic group gitu. Jadi misalkan bisa aja mengenai gender, jadi ya mungkin bahasa Indonesia nggak ada gendernya ya, tapi ya kalau bahasa Inggris ada she and he contohnya. Lalu misalkan ya mungkin religion, jadi misalkan orang terus ada religionnya, jadi agamanya apa, terus biasanya jadi ada kata-kata yang dikumpulkan yang menunjukkan demografik tertentu. Jadi bisa aja ya bisa gender, bisa ras, bisa agama, suku. Lalu kita yang biasa simple statistik yang bisa dilakukan pertama kali sih mungkin ukur PMI-nya ya. Jadi point was mutual information. Jadi kata tersebut ini asosiasinya paling tinggi dengan kata apa di korpus tersebut. Jadi misalkan yang bahasa Inggris itu yang terkenal itu untuk ya banyak kan saya rasa riset masih di gender ya. Jadi she and he biasanya itu terkait dengan okupasi apa gitu. Jadi misalkan she itu lebih asosiasinya lebih tinggi ke nurse atau ke nggak tahu teacher atau housewives gitu-gitu. Sementara men itu lebih ke yang masculine worker kayak engineer atau ya gitu-gitu sih biasanya. I see. Oke. Ya terus biasanya makasih ya. Ini dapat ide kurang lebih lihat itu ya, kaitan antar kata dengan dengan yang kebiasaan di masyarakat ya. Apakah itu terjadi di dalam dataset tersebut gitu ya. Oke. Ya, makasih Bu Clara. Ya, sama-sama. Selanjutnya apakah ada satu pertanyaan terakhir mungkin? Di chat masih ada tuh kayaknya tuh. Oh ada ya. Oh ya mohon maaf terlewat. Oleh Bapak Elan, beliau menanyakan kalau dataset kaitannya dengan data mining, apakah boleh dijelaskan? Dataset terkait dengan data mining. Iya, dataset ini biasanya dibangun untuk mengetes kemampuan sistem ya. Misalkan ada dataset tentang common sense, berarti kita mau tahu ini sistemnya bagus nggak dalam hal reasoning untuk hal-hal yang misalkan common sense. Misalnya kalau saya gimana ya? Kalau misalkan seseorang sedang ada di waktu makan siang, berarti mereka mungkin lagi makan siang. Seperti itu. Jadi kalau dataset lebih kayak biasanya dibangun untuk mengetes untuk sistem itu bisa capabilities-nya seperti apa. Tapi kalau misalkan data mining itu lebih kayak kita punya banyak data. Jadi kayaknya agak berbeda. Kalau data mining lebih kayak kita punya data dari statistik tertentu, lalu kita mau tahu ini
ada apa aja di data tersebut. Ya mungkin ya contoh simpelnya kayak pertanyaan yang tadi untuk social bias, kita punya dataset nih, terus kita mau tahu nih datasetnya punya social bias atau enggak. Mungkin data mining lebih ke arah itu, kayak ngelihat ke datanya tersebut itu ada apa aja, dan biasanya itu kayak fenomena-fenomena yang kita tertarik untuk tahu. Ya, jadi ya kayaknya itu sih perbedaannya. Iya, kayaknya udah ya segitu. Oke, mungkin karena waktunya sudah lewat sedikit, jadi mungkin kita cukupkan untuk sesi pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Clara yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang juga sudah menghadiri IR NLP Talk pada siang hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Clara. Terima kasih Bu Clara. Sehat-sehat di UK. Ya, terima kasih. Foto dulu, foto enggak?